Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan kembali untuk bisa memuji membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Ya, anugerah terbesar buat kita kalau kita masih bisa bangun dan bisa menghirup udara dengan segar. Seberapa yang hadir saudara, kita bangkit berdiri saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah hadirat Tuhan. Melihat wajah
Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua kasih yang melebihi. Ada untuk menjadi sekali kita naikkan pujian ini Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari saya undang Ibu Gembala untuk berdoa. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah terbesar yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat pagi ini kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu melalui pujian-pujian penyembahan kami kepada Engkau. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus mengalir di tempat ini, tercurah di tempat ini, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar kuasa Allah yang dahsyat itu boleh kami rasakan saat ini ya Tuhan. Kami percaya saat nama-Mu disebut, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menyatakan kemurahan dan kasih-Mu bagi kami semua. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, supaya kami dapat berkumpul bersama memuji dan membesarkan Engkau. Dan kami yakin tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Hanya ada kuasa Allah yang maha tinggi yang akan bekerja sampai akhir daripada ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom adalah damai sejahtera. Ya, kita percaya hari ini ada damai sejahtera dalam diri kita semua, sehingga kita semuanya bisa berada di tempat ini. Tapi kelihatannya mukanya, mulutnya masih pada ketekuk. Coba keluarkan senyum yang terbaik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau masuk dalam baiknya Tuhan. Mau datang ke hadirat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, ya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baiknya, datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak. Kita mau bersyukur, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, sekali lagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita bersyukur karena kasih setianya Tuhan, Allah sumber kuatku. Haleluya. di surga Haleluya. yang ini di bumi hanya Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Silakan duduk saudara. Ya, Allah sumber kuat kita. Ada yang mau bersaksi saudara? Sambil menunggu kita naikkan, sungguh nyata. seru kalau nggak berdiri. Soal lagunya gembira banget ya. Ayo kita berdiri saudara. Kita mau bersuka dalam Tuhan.
bumi pun bergoncang. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Hei, 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 sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Ya, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, sejarahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Hei, ya, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Ada yang mau bersaksi, saudara? Sepanjang minggu berjalan, masih malu-malu, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan nggak malu sama kita. Ya. Tuhan pasti menolong kita. Dalam segala kelemahan kita, Tuhan selalu ada. Karena kasih-Nya begitu sempurna. Dia sanggup menaklukkan badai, saudara, bahkan memegang hidup kita. Karena Dialah pembuat mujizat yang sejati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
begitu hebat Tuhan. Katakan yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, dalam kuasa-Mu yang pegang. Nanti saya undang Ibu Yeni Wulandari maju ke depan, berdoa buat firman Tuhan. Kau pembuat mujizat, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, Kau pembuat mujizat sejati. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, dengan mulut kami mengaku dan hati kami mengatakan Engkau pembuat mujizat yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Allah, tidak henti-hentinya Tuhan ucapan syukur dari hati kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima Terima kasih ya kasih. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Segala yang mustahil Tuhan, di dalam Engkau tidak ada satupun yang Amin. terlalu sukar ya Bapa. Amin. Engkau pembuat mujizat sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terlebih untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami layak
waktu Tuhan bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu bagi kami ya Bapa. Kami yang lemah boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami yang letih lesu kami disegarkan kembali oleh ucapan firman-Mu ya Allah. Karena firman-Mu adalah ya dan amin dalam hidup kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau dengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengar hati-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sungguh Bapa, itu adalah anugerah terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan melayani-Mu Tuhan. Engkau Tuhan sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayan yang telah Engkau percayakan untuk melayani-Mu di hari ini. Tuhan Allah, Engkau yang memberkati mereka semua dengan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau yang menilik mereka, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, berbicaralah Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kurang kuat ya, apa sudah sarapan atau belum ini ya? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa ya. Saya ucapkan selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Selamat pagi buat Bapak Sagala dan Ibu Irma yang ada di Penang ya. Dan sekarang sedang mengikuti ibadah bersama kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, sehat selalu. Haleluya. Kita sudah memuji-muji, membesarkan Tuhan. Dalam pujian-pujian yang kita naikkan itu ada kaitannya yang luar biasa dengan firman Allah yang saya akan sampaikan pada saat pagi hari ini. Saya beri tema, tetaplah setia. Bapak Ibu mau setia? Mau setia? Haleluya, puji nama Tuhan ya. Kita rindu selalu setia kepada Tuhan. Karena dalam kesetiaan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia ya. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur 31 ayat yang ke-25. Bagian A saja. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dan tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suaraku, suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Bagian 24 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dan tidak tanggung-tanggung. Ya, ayat yang saya maksud tadi, sebab kalau di handphone itu kan 23 ya, yang saya maksud di 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya belum mendengar
respon dari Bapak Ibu yang mengatakan amin. Sebab firman Allah katakan bahwa Tuhan menjaga orang yang setiawan. Haleluya, gitu dong ya. Nah, kesetiaan pada Tuhan itu ada perlindungan. Kesetiaan kepada Tuhan ada penjagaan. Kesetiaan kepada Tuhan ada pemeliharaan. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang setiawan. Kita punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan, melepaskan kita semua. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang luar biasa. Karena kita adalah milik Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Tuhan hanya meminta kepada kita melalui firman Allah, menyerukan kepada kita bahwa kita harus setia kepada Dia. Kesetiaan umat pilihan Allah itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kesetiaan kepada Tuhan saya katakan tadi ada perlindungan ya. Ada penyertaan, ada pemeliharaan ya. Kedua kesetiaan pada Tuhan ada mahkota. Amin. Ya. Ada ayatnya enggak? Kesetiaan pada Tuhan ada mahkota. Ini adalah janji daripada firman Allah. Kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya minta tolong nanti David untuk membacakan ayat. Ini adalah janji firman Allah. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Yang saya akan ambil yaitu, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semua kita yang ada di tempat ini tentunya mempunyai satu kerinduan yang besar. Yaitu untuk mendapatkan mahkota yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak seperti manusia. Manusia berjanji itu akan berubah. Ya, dapat berubah-ubah janjinya, bahkan ada janji yang tidak ditepati oleh manusia. Tetapi Allah yang kita puji dan sembah saat ini adalah Allah yang luar biasa. Dia selalu menepati setiap janji-janjinya. Kalau dia berkata kita akan mendapatkan mahkota, kalau kita setia sampai akhir hidup kita, itu pasti kita dapatkan. Asal kita tidak merubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan ini dibutuhkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga ya. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami ya. Dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, kita harus lebih setia lagi kepada Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Kemudian kesetiaan kepada Tuhan itu ada upahnya. Haleluya.
Tadi udah katakan kita mendapat mahkota, kita mendapat upah dari Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-25 ayat yang saya akan bacakan. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, firman Allah katakan kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, yaitu Tuhan. Mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Kebahagiaan yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kebahagiaan itu diberikan oleh Tuhan bagi kita yang setia melakukan segala sesuatu bagi Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tentunya kita sangat berbahagia memiliki Allah yang hidup. Amin. Kita ada karena Allah kita. Karena anugerahnya, karena kasihnya, karena kemurahannya. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kita, kita tidak ada. Kita akan binasa. Tapi oleh karena anugerah dan kasihnya, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Saya akan melihat satu contoh, yaitu jemaat yang ada di Philadelphia. Mari kita buka sama-sama dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Saya minta bantuan Saudara David untuk membacakan ayat-ayat ini.
Puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan katakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman yang dari yang kuasa yang benar, yang kudus yang benar, dan memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita lompat ke ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sampai situ dulu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa jemaat Philadelphia ini ya adalah jemaat yang kehidupan mereka itu sangat tertekan karena dikelilingi oleh penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang menyembah berhala, dan di daerah itu mereka membangun kuil-kuil penyembahan dan banyak orang yang tertuju matanya kepada berhala dan mereka menyembah itu. Tetapi kita melihat di situ ada jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan mereka itu tidak disukai oleh orang-orang sekitar. Ya, mereka itu ditekan, kehidupan mereka itu ditekan. Ya, mereka tidak bebas di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kehidupan perekonomian daripada jemaat yang ada di Philadelphia itu sangat minim sekali. Ya. Jadi jemaat yang ada di Philadelphia ini adanya menghadapi satu tekanan-tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan dari sekitar, dan begitu banyak ujian yang harus mereka lewati. Ya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan jemaat yang ada di Philadelphia. Terima kasih Eca. Ya. Tuhan sangat memperhatikan jemaat yang ada di Philadelphia. Kenapa Tuhan memperhatikan jemaat ini? Sebab firman Tuhan katakan, kekuatanmu itu tidak seberapa, tetapi karena engkau menuruti firman-Ku. Karena jemaat yang ada di Philadelphia ini adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Setia melakukan firman Allah. Sehingga ada pujian dari Tuhan buat jemaat Philadelphia. Kalau jemaat di Sardis ya, itu tidak ada pujian daripada Tuhan. Tetapi di situ ada teguran-teguran daripada Tuhan. Di Sardis ya. Di situ ada teguran-teguran. Kita lihat teguran bagi jemaat yang ada di Sardis. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Allah mengkritik jemaat yang ada di Sardis. Bahwa pekerjaanmu itu tidak sempurna di mataku, di hadapanku. Berbeda dengan jemaat yang ada di Philadelphia. Ada pujian di sana. Ya. Bahkan di situ Tuhan berjanji bahwa pintu yang terbuka tidak ada yang dapat menutupinya. Tuhan menilai kesetiaan daripada jemaat yang ada di Philadelphia itu dengan luar biasa. Tuhan tahu, dia katakan aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu kekuatanmu. Engkau tidak punya kekuatan yang lebih. Tetapi karena engkau menuruti firman-Ku, mentaati firman-Ku, maka firman Tuhan katakan
bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada, kita belajar taat dan melakukan firman Allah. Di dalam ayatnya yang ke-7 itu dikatakan bahwa dan dituliskan kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dia punya kedaulatan untuk memegang kunci. Dan dikatakan apabila dia membuka, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Kalau dia sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Tuhan mempunyai kedaulatan yang luar biasa. Pintu itu akses untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saat ini pintu kemurahan Tuhan masih terbuka lebar. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Yang kurang-kurang setia, ayo kita setia. Setia melayani Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia berdoa. Setia di dalam segala hal kepada Tuhan. Maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Ingat firman Allah. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Karena jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang setia, yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya dia sangat diperhatikan oleh Tuhan. Di jemaat Philadelphia itu tidak ada teguran sama sekali dari Tuhan. Yang ada pujian. Jemaat Philadelphia itu dipuji oleh Tuhan. Karena engkau tekun. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau setia. Maka aku akan membukakan pintu. Dan tidak ada yang bisa menutupnya. Jemaat Tuhan di Budi Agung setia. Setialah ya. Setia. Ya. Kalau saya pikir-pikir jemaat Philadelphia ini hampir sama dengan jemaat GPDI Sukadamai. Coba direnungin benar apa enggak. Ya. Coba. Di mana kesamaannya? Kita di demo di sini. Pindah. Angkat barang. Ruko di demo. Pindah ke mana? Restoran. Restoran di demo. Pindah lagi ke ruko. Ruko atas di demo, pindah lagi ke bawah, ke basement yang gak harusnya tempat ibadah dijadiin tempat ibadah pakai hordeng, ditutupin. Tapi karena kita setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan tempat ini untuk memuliakan Dia. Ini ya, waktu saya baca ini, saya nangis, saya bilang kok kayak kita ya, ditekan. Kiri kanan menekan kita. Belum lagi masalah-masalah di dalam. Masalah-masalah jemaat-jemaat yang punya masalah. Punya beban-beban berat. Tetapi kita melihat bahwa benar dan luar biasa Tuhan memperhatikan kita. Sehingga kita bisa melewati itu.
Karena kita setia. Ya. Masih banyak kok jemaat yang setia. Ya. Walaupun dibawa mulai ke gunung tinggi, turun ke lembah yang paling dalam. Naik lagi, turun lagi. Tapi tetap setia. Itu yang Tuhan perhatikan. Dan ini firman Allah. Kalau Dia yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dalam keluarga pun demikian. Kalau sudah Tuhan buka pintu berkat buat setiap keluarga, rumah tangga, perusahaan kita, apapun yang kita kerjakan, nggak ada yang bisa menutup. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan memegang kunci Daud. Kunci Daud adalah simbol otoritas kerajaan Allah. Sebab itu mari kita mau perhatikan setiap firman yang kita terima. Setiap minggu kita menerima firman. Ya. Dan biarlah firman itu tidak masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Tapi masuk ke dalam hati yang bisa merubah sikap hati kita. Sikap hati yang belum setia menjadi sikap hati yang setia. Ya. Mempunyai hati yang masih enggan untuk melayani Tuhan. Tapi begitu firman Allah disampaikan, kita punya niat dan kita punya kerinduan. Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Ini janji loh. Firman Allah katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dan ini yang dialami oleh jemaat yang ada di Sardis. Mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Sehingga mereka kuat menghadapi persoalan, kuat menghadapi masalah demi masalah. Ya. Mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi ujian berbagai sakit penyakit. Ya. Tuhan izinkan kita ada di dalam kekurangan secara ekonomi. Tuhan izinkan masalah-masalah dalam rumah tangga terjadi bagi kita. Dan saya percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Dan itu merupakan satu berkat yang besar. Kalau kita diuji oleh Tuhan itu adalah berkat yang besar. Supaya kita dapat melihat betapa ajaib dan betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pujian tadi katakan Tuhan yang melakukan mujizat dalam hidup kita. Sampai hari ini mujizat itu tetap ada, katakan amin. Dia tidak akan berubah asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus lebih lagi memperlengkapi kehidupan rohani kita. Ya. Menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harus mempersiapkan kehidupan rohani kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan hanya sekedar saja. Jangan seperti anak, seperti gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kalau gadis yang bodoh itu dia membawa pelita dan minyaknya itu biasa-biasa saja. Dia pikir waktu Tuhan itu masih lama. Tapi gadis yang bijaksana, dia memperlengkapi dirinya. Dia tahu kapan waktu Tuhan datang
dia sudah siap. Ya. Pelitanya tetap menyala karena ada minyak di dalamnya. Ya. Pada waktu Tuhan datang, dia siap bertemu dengan Tuhan. Dan pintu surga terbuka bagi gadis yang bijaksana. Tetapi bagi gadis yang bodoh, pintu itu tertutup. Ya. Mau pilih yang mana ibu-ibu? Yang bijaksana atau yang bodoh? Bijaksana kan? Jadilah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Mahkota tersedia buat kita semua. Dalam Yesaya 22 ayat 22 juga kalimatnya sama, hampir sama dengan Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Bahwa kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupinya. Kita mau setia kepada Dia, haleluya. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Ya, Dia sangat peduli kepada kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Firman Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Sekalipun engkau meninggalkan aku tetap setia kepadamu. Itu adalah firman. Firman itu ya dan amin. Ya. Kita harus amenkan Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita mau tetap katakan, Tuhan, aku bersyukur karena engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Jemaat di Philadelphia diberikan oleh Tuhan kekuatan yang luar biasa. Disediakan mahkota, disediakan upah. Bahkan janji Tuhan bagi jemaat yang setia, dia akan dibukakan pintu. Pintu kerajaan surga terbuka bagi mereka yang setia. Setia aja gak cukup ya. Kalau kita ke gereja kan kelihatannya setia kan. Weh setia, setia. Apakah kita sudah melakukan firman-Nya dengan setia atau hanya perkedatangan kita kelihatan setia? Firman Allah katakan bukan hanya pada waktu kita datang-datang aja kelihatan setia, tetapi melakukan firman-Ku. Dia katakan kepada jemaat Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku. Itu yang paling penting. Yakobus katakan, kita jangan menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku firman. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi kalau hanya mendengar dan tidak melakukan, itu sama dengan kosong. Ya. Tuhan menegur jemaat yang ada di Laodikia, kamu itu suam-suam kuku katanya. Jemaat di Sardis ditegur Tuhan, Laodikia ditegur Tuhan. Jangan jadi jemaat yang suam-suam kuku. Nanti dimuntahin sama Tuhan. Gak enak kan kalau Tuhan muntahin. Gak masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Ayat 11. Aku datang segera.
Firman Allah, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah firman Allah yang selama ini kita dengar. Pegang terus, amenkan terus bahwa firman itu ya dan amen. Firman Allah itu tidak pernah berubah, dia tetap sama ya. Dulu dia berfirman, sekarang dia berfirman, itu gak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Bumi bergoncang sekalipun ya, firman itu tidak akan pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dalam kitab Ibrani, suratan Ibrani. Itu janji dan harus dipegang supaya kita memperoleh mahkota yang kekal. Amin. Ya. Kalau kita sakit, imani saja bahwa saya punya Allah penyembuh. Ya. Sakit apa? Sakit hati. Ada Allah penyembuh hati kita. Amin. Atau patah hati. Sama aja. Ya. Justru firman Tuhan bilang kalau orang patah hati, Tuhan ada di situ. Di orang yang patah hati, yang hancur hati, yang apa lagi. Kalau yang dendam itu Tuhan gak ada di situ ya. Yang simpen hati gak ada. Tuhan gak mau sama orang-orang yang simpan hati. Ya. Tuhan mau orang yang hancur hati supaya dia masuk. Dia berkarya dalam hati kita. Dia merubah sikap hati kita menjadi sikap hati yang lebih baik. Jadi firman Allah pada saat siang hari ini mengajar kepada kita untuk tetap setia. Amin. Supaya pintu berkat Tuhan tetap terbuka dan tidak seorang pun yang dapat menutupinya. Amin Bapak Ibu Saudara, ya puji nama Tuhan, ya Tuhan kita itu memang tidak ada duanya. Haleluya ya, kita harus pegang firman Tuhan. Baik kita dalam kondisi apapun, firman itu di atas segala-galanya ya. Kita tidak bisa menggantikan dengan apapun, tapi kita harus terus bersandar kepada kebenaran firman Allah, sebab dia yang berjanji adalah setia ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya tidak panjangkan, tapi mari kita mau merenungkan firman Allah ini. Kita mau tetap setia ya. Kita mau tetap setia. Karena hanya orang yang setia dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Hanya orang yang setia akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Pintu akan tetap terbuka buat kita yang setia. Tapi bagi yang tidak setia seperti gadis yang bodoh, pintunya tertutup. Karena dia itu mempersiapkannya hanya asal-asal saja. Begitu juga kalau ke gerejanya asal-asal saja, jangan berharap pintu berkat Tuhan itu terbuka. Karena kunci berkat itu ada di dalam tangan daripada Tuhan. Tuhan pegang kekuasaan yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Akhirnya kita mau tetap cinta kepada Tuhan apapun yang kita hadapi hari ini. Karena kita punya Tuhan yang setia.